Ketika Gite tak dapat menemukan Jangmi dimanapun, di sisi lain ternyata Jangmi bertemu dengan Yorem yang juga hadir di acara pernikahan Hundong. Saat itu, Yorem membawa Jangmi ke suatu tempat dan mengajaknya untuk bekerja sama membuka sebuah restoran. Akan tetapi, Jangmi menolaknya dan lebih memilih mencari pekerjaan di mall. Walau hal itu sangat sulit gara-gara sebelumnya ia dipecat karena terlibat keributan. Di tempat lain, Yunhee memberitahu Gite kalau sebenarnya Jangmi dipecat gara-gara terlibat keributan saat ibu Gite bertemu dengan si pelakor. Gite sangat ngejenghok mendengar kabar tersebut, ditambah lagi Yunhee berkata bahwa kini orang tua Jangmi pun akan bercerai. Ayah Jangmi bahkan nyampe pergi dari rumah karena tak ingin bersama si ibu yang katanya hanya menginginkan uangnya. 평생을 돈 때문에 죽도록 싸우다니. Setelah mendengar kabar Jangmi yang sedang mengalami kesulitan, Gita datang menemui Jangmi untuk berbicara dengannya. Gita merasa sangat bersalah tentang segala hal yang menimpa Jangmi dan berkata ingin menebus kesalahannya. Akan tetapi, Jangmi sudah tak mau lagi berurusan dengan Gita dan ia pun meminta Gita agar segera pergi dari sana. Tidak menyerah begitu saja untuk bisa berbaikan dengan Jangmi, esoknya Gita sengaja memesan ayam dari toko Jangmi. Gita bahkan langsung memesan 10 potong ayam supaya dagangan Jangmi cepat habis. Kemudian karena tak ingin ketahuan, Gita menyuruh orang lain untuk membayar ayam tersebut. Gita sampai kekenyangan memakan ayam yang dibelinya. Tapi karena pengen ketemu lagi sama Jangmi, Gite lagi-lagi memesan ayam dan kembali menyuruh orang yang tadi untuk membayar ayam itu. Berhari-hari, Gite terus membeli ayam dari toko Jangmi dan membagikannya kepada orang lain. Ia bahkan membagikannya kepada si nenek sehingga si nenek tahu kalau Gite belum bisa melupakan Jangmi. Suatu hari, Yunhee memberitahu Jangmi kalau rumah sakit milik Gite kemungkinan akan ditutup gara-gara seseorang telah membuat komentar jahat di media sosial karena perlakuan Gite yang katanya telah berbicara kasar. Mendengar kabar itu, Jangmi tentu saja mengkhawatirkan Gite. Lalu Jangmi dan Yorem pun merencanakan sesuatu untuk membantu Gite secara diam-diam. Di sisi lain, Seah menemui Gite menyuruhnya agar segera menuntut pasien yang telah membuat komentar jahat itu. Tapi anehnya Gite tak mau melakukannya dan tak ambil pusing walau akibatnya rumah sakitnya bisa ditutup. 여자들 더 예쁘게 하는 소리도 안 들으니 Esoknya ketika Yorem dan Jangmi akan melakukan sesuatu terhadap wanita yang telah berkomentar jahat terhadap Gite itu, tiba-tiba Seah datang menemui wanita tersebut. Namun bukannya berbaikan, Seah malah memperumit keadaan sehingga wanita itu pun menjadi marah. 돈으로 매수하려고 했다. 싹 다 까발려버릴 테니까. Melihat hal tersebut, Jangmi segera mengejar si wanita. Walau hanya dengan menggunakan sepeda, ia akhirnya berhasil mengejarnya, kemudian mereka berbicara sambil minum-minum. Di sana, untuk meluluhkan hati si wanita, Jangmi mencoba memahami perasaannya sambil meminta agar wanita itu memaafkan Gite. Jangmi bahkan berpura-pura dirinya juga membenci Gite dan mendukung wanita tersebut. Sialnya perkataan mereka didengar oleh ibu Gite yang tiba-tiba datang untuk menemui Jangmi. Sehingga si ibu pun mengira kalau semua itu adalah rencana Jangmi untuk membalas dendam. 마음을 기대하고 왔었는데 넌 복수를 꾸미고 있었구나. Setelah itu, si ibu pun pergi ke rumah Gite memberitahukan hal tersebut yang tentu Gite sangat ngejenghok karena ia tak percaya Jangmi melakukan hal itu. Gite kemudian auto capcus pergi ke tempat Jangmi. Sementara itu, Jangmi pergi menemui pria suruhan Gite untuk memberinya ayam karena selalu ngeborong dari tokonya. Saat itu, Jangmi akhirnya tahu kalau orang yang selama ini terus memesan ayam darinya adalah Gite. Tak lama kemudian, dengan penuh amarah, Gite menelpon Jangmi lalu menemuinya. Di sana Gite tidak marah kepada Jangmi karena tahu ibunya hanya salah paham.
Justru Gite marah karena Jangmi terus menjauh darinya, sehingga akhirnya saat itu Gite menyatakan perasaannya kepada Jangmi. 내가 너 좋아한다고 이 답답한 여자야. Gite mengajak Jangmi untuk memulai hubungan yang sesungguhnya dari awal lagi karena kini ia tak mau kehilangan Jangmi. Mereka akhirnya berbaikan dan melakukan kise. Kini Jangmi dan Gite terlihat bahagia karena akhirnya bisa bersama di mana saat ini mereka benar-benar saling cinta. Ketika Jangmi menyuruh Gite mandi, Gite sangat bersemangat mengira Jangmi ingin melakukan mantap-mantap. Ngakaknya ternyata Jangmi menyuruh Gite membersihkan rumah karena saat ini rumahnya dipenuhi oleh debu dan sampah. Singkat cerita, mereka pun kompak bebersih rumah, lalu beristirahat dan saat itu tiba-tiba saja Gite dikejutkan oleh Jangmi yang mengajaknya untuk pacaran biasa dan tidak perlu untuk menikah. 쿨한 사이 어때?